Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi, pagi yang indah, pagi yang ceria. Meskipun kemarin kita mungkin diwarnai dengan berbagai kekhawatiran, kecemasan yang menguras energi, emosi, pikiran. Kita hidup di dalam kegelisahan dan kecemasan. Ternyata apa yang kita cemaskan, yang kita khawatirkan kemarin tidak terjadi. Karena memang benar, 80% kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Namun kekhawatiran itu sudah menguras energi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu Allah pelihara hidupmu. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, Allah pelihara hidupku. Kekhawatiran merupakan wabah penyakit dalam kehidupan bagi orang percaya maupun tidak percaya. Kekhawatiran itu melintasi semua batas pendidikan, ekonomi, dan suku bangsa. Orang yang miskin khawatir untuk mencari dan memperoleh dan mendapatkan segala sesuatunya. Sedangkan orang yang kaya khawatir untuk menambah atau memelihara atau merawat segala sesuatu yang sudah dimilikinya. Namun sekarang kondisi kita, dunia ini, negeri dan bangsa ini, bahkan kita, baik yang miskin maupun yang kaya, kita sekarang diwarnai dengan kekhawatiran. Adalah manusiawi jika merasa khawatir, gentar, takut akan masa depan dan hal-hal yang tidak kita ketahui. Kekhawatiran itu normal, tetapi juga bisa mengakibatkan dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab penuh dengan janji-janji untuk umat Allah. Jadi kita tidak perlu khawatir, karena Allah yang memegang kendali atas alam semesta ini. Bukan kita. Allah yang memiliki kehidupan kita. Kita akan merasa cemas dan khawatir itu tidak wajar dan tidak rohani jika kita dikuasai olehnya. Mereka yang mengejar uang mengira kekayaan akan menyelesaikan permasalahan mereka. Tetapi kekayaan justru kadangkala menciptakan banyak kekhawatiran. Kekayaan materi menimbulkan rasa aman yang semu dan berbahaya, dan perasaan seperti itu biasanya berujung pada kegelisahan, pada keresahan, pada kecemasan. Burung-burung dan bunga-bunga
bakung tidak merasa gelisah atau cemas, tetapi mereka menikmati kekayaan Allah dengan caranya yang tidak dapat ditiru oleh manusia. Memang, seluruh alam bergantung pada Allah dan Allah tidak pernah gagal. Hanya manusia fana yang mengandalkan uang dan kekayaan dan sering membawa kegagalan. Kristus berkata bahwa kekhawatiran adalah dosa. Kita mungkin berusaha menghalus kekhawatiran dengan memberikan nama lain. Ya, kepedulian, beban, atau salib yang harus kita pikul. Ya, hasilnya tetap saja sama. Kita diwarnai khawatir, gelisah, dan resah. Kekhawatiran menimbulkan kecemasan, bukannya membuat kita berumur panjang. Justru kecemasan itu memperpendek umur kita. Itu sebabnya jangan stres. Terjemahan bahasa Yunani dari kata khawatir adalah melenceng ke arah lain. Kekhawatiran membuat kita menyimpang dari jalan kita. Allah memberi makan burung dan mendandani bunga-bunga bakung. Allah akan memberikan kita makanan dan mendandani kita juga. Iman yang kecil menghalanginya bekerja seturut kehendak Allah. Allah memiliki berkat besar untuk kita jika kita mau berserah kepadanya dan hidup untuk kelayakan atau kekayaan yang kekal. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kehidupan kita meskipun diwarnai dengan kekhawatiran, kita jangan sampai kehilangan iman dan pengharapan. Juga kehilangan kesaksian. Mengkhawatirkan hal-hal yang materi sama saja hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jika kita mengutamakan kehendak Allah dan kebenaran Allah dalam kehidupan kita, maka Allah akan mengurus segala sesuatu yang kita butuhkan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sungguh suatu kesaksian yang indah apabila orang Kristen berani mengamalkan. Sungguh menyedihkan atau tragis bila kebanyakan kita gagal melaksanakannya. Tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain juga tidak akan kita dapatkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan sampai kekhawatiran itu menghilangkan sukacita kita. Mengkhawatirkan hari esok tidak akan membawa keuntungan untuk hari esok maupun hari ini. Kekhawatiran merampas keefektifan kita, merampas kesukacitaan kita, merampas kegembiraan kita, merampas kedamaian dan kebahagiaan kita. Kata hari ini yang berarti kita akan semakin tidak efektif esok. Susah, sedih, resah, cemas, gelisah. Seorang pernah berkata bahwa pada umumnya orang membiarkan dirinya terjebak antara dua hal, yaitu penyesalan terhadap masa lalu dan kekhawatiran terhadap masa depan. Tidak salah merencanakan masa depan atau bahkan menabung, mempersiapkan segala sesuatunya untuk masa depan. Namun mengkhawatirkan masa depan dan membiarkan hari esok merampas berkat-berkat hari ini adalah dosa. Ya, masa depan, hari esok, hari ini. Inilah bagian perjalanan kehidupan kita yang akan kita jalani dan yang akan mewarnai kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Ada 3 kata dalam bagian itu yang menunjukkan jalan untuk menang atas khawatir, kegelisahan, keresahan, dan kecemasan. Apa itu? Pertama adalah iman. Iman percaya bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua adalah kehadiran Allah Bapa kita. Allah mengetahui bahwa kita memerlukan segala sesuatunya. Allah mengetahui bahwa kita memerlukan apa yang kita butuhkan. Mengetahui bahwa Allah Bapa
memperhatikan anak-anaknya, mengetahui dan memperhatikan. Itu berarti Allah mengerti apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Sedangkan yang ketiga adalah cari dahulu. Cari dahulu berarti mendahulukan kehendak Allah dalam kehidupan kita agar Allah Bapa dipermuliakan. Jika kita memiliki iman kepada Allah Bapa dan mendahulukan Dia, Allah Bapa akan memenuhi kebutuhan kita. Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Namun ingat, kebutuhan tidak sama dengan keinginan. Karena keinginan kita kadangkala tak terbatas. Itu sebabnya kemunafikan adalah dosa, kekhawatiran adalah dosa. Jika kita mengamalkan kebenaran sejati kerajaan Allah, kita akan terhindar dari dosa-dosa itu dan kita hidup untuk kemuliaan Allah. Orang semacam itu tidak akan terkalahkan oleh keadaan buruk. Mengapa? Karena pemeliharaan Allah yang setia terhadap dia akan sangat berkesan pada semua orang yang melihatnya. Ia tidak takut akan kabar buruk dan tidak takut menghadapi apapun yang mungkin terjadi karena ia yakin benar bahwa Allah Bapa memelihara dia. Itulah sebabnya ia tidak takut dan dapat menghadapi musuh-musuhnya dengan tenang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir akan hidupmu. Esok pun Allah akan memelihara saudara. Hari ini cukup banyak kesusahan yang harus saudara pikirkan. Bahkan Kristus sendiri, anak Allah, berbicara banyak tentang kekhawatiran. Karena Kristus sendiri merasa sepenuhnya tergantung pada Allah Bapanya. Kristus menjanjikan pada saudara bahwa saudara juga dan dapat dan seharusnya mengarahkan hidup saudara pada sesuatu yang jauh lebih berbuah daripada kekhawatiran. Akhirnya, Rasul Paulus mengatakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi orang yang diperkenankannya. Dan Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu, segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga itu sebabnya Daud mengajak kepada kita untuk terus dekat kepada Tuhan. Berserah, bersandar, berharap, percaya, dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Itu sebabnya Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat ini banyak hal yang dapat membenarkan manusia hidup di dalam kekhawatiran. Ekonomi, politik, sosial, budaya. Juga tentang wabah virus corona, COVID-19. Siapa yang tidak khawatir? Semua boleh khawatir. Tapi di dalam kondisi yang seperti ini, kita jangan hilang iman dan pengharapan. Jangan hilang sukacita, kesenangan, kegembiraan. Karena itu adalah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Yang meyakinkan kami, menjamin akan kehidupan kami, bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Hidup kami adalah berasal daripada-Mu. Dan Engkau juga mengerti dan mengetahui secara pasti akan kebutuhan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau adalah Bapa yang baik, Allah yang setia. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami untuk terus percaya padamu, percaya pada janji-janjimu, pada kuasa dan kasih-Mu. Di tengah-tengah kekhawatiran yang melanda negeri dan bangsa ini, bahkan di tengah-tengah masyarakat bangsa kami, ajari kami Tuhan tidak kehilangan iman dan pengharapan,
sehingga hidup kami dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan yang dapat mengakibatkan banyak orang menjadi stres. Namun demikian Tuhan, ajari kami untuk terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Bapa dalam surga, berkatilah kehidupan kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah saudara-saudara kami seiman, dan berkatilah seluruh jemaat dan umat-Mu di dalam kehidupan mereka hari ini. Usaha-usaha yang mereka lakukan, mari Tuhan Engkau memberkati, memberikan kemudahan-kemudahan, keberhasilan dan kesuksesan. Demikian juga Tuhan, persekutuan yang mereka lakukan, Tuhan teguhkan, Tuhan urapi, dan Tuhan berkati. Sehingga dalam semuanya ini Tuhan, kami sungguh-sungguh dapat melihat, merasakan, dan menikmati kehadiran Tuhan. Kehadiran Allah yang setiawan dan Allah yang rahmani. Bapa yang baik, sahabat yang sejati, tabib yang agung, gembala yang baik. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, turunlah atas kamu sekalian, memenuhi hati dan pikiranmu, memberikan ketentraman, kedamaian, dan sentosa. Kiranya Dia jugalah yang menjagai, melindungi, memelihara, serta memberkati hidupmu saat ini, esok, dan selamanya. Amin.